Hai kesayangan Atun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget Atun nggak upload video di YouTube ya. Tapi mulai hari ini insya Allah aku akan upload lagi. Tapi mungkin kalian nggak tahu bahwa sejak tahun 2022 tepatnya bulan Oktober kaki kanan saya itu diamputasi. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap harus maju. Dan saya akan menceritakan perjalanan saya setelah saya amputasi bersama teman-teman saya sesama difabel. Jangan lupa terus saksikan ada bintang tamu wanita-wanita hebat bersama saya. Tunggu ya. Ya kesayangannya Atun, sekarang Atun didampingi dengan dua kawan saya yang cantik-cantik, ibu-ibu hebat, wanita-wanita hebat yang mempunyai kondisi sama-sama saya tapi mereka masih tetap survive. Ngejalanin. Mau kenalannya satu-satu ya. Yang di ujung sana namanya Ibu Nina. Halo Mbak, Halo Mbak, apa kabar? sehat dong? Sehat ya. Satu lagi namanya Mbak Iis ya. Ada panggilannya? Panggilannya Oh Iis, namanya namanya Rini. Rini. Jauh kan? Kenapa jadi Iis ke Rini tuh? Nama kecil. Oh nama panggilan. Iya, Oke, Mbak Nina panggilan tetap Nina nama juga? saya Agustina. Oh iya namanya Lebih ngaco kan? Agustina. Bulan Agustus dong Iya, berarti ya. Nggak mungkin September. betul. Oke deh kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin aku tanya Oke. sama Mbak Nina dulu. Setahu aku Mbak Nina itu kan menderita seperti ini bukan karena dari lahir ya. Ya, Karena sakit. Coba ya. ceritain dulu gimana awalnya. Aku kena TBC tulang 18 tahun yang lalu, 2006. Oh, Jadi kenanya di tulang belakang, kena saraf kaki. Jadi langsung serangannya akut nggak bisa jalan. Gitu. Udah umur berapa tuh waktu itu? 32 kali ya. 32 tahun, berarti kan Kalau nggak istilahnya salah. ya sebuah ya kayak saya lah ya, saya Ya, bukan kita 32. lah terjadi waktu kita kecil ya kan. Ya. Mbak Nina itu setahu saya itu kan pelatih Aikido ya? Ya, dulu. Awalnya emang udah tahu sakit atau tiba-tiba? Nggak tahu. Jadi, karena gejalanya tuh kayak keseleo kayak, Kayak cedera pegal-pegal oh punggung, cedera kayak cedera punggung. punggung. Jadi aku pikir karena capek atau karena salah latihan lah gitu ya, salah jatuh atau salah apa. Jadi aku nggak pay attention untuk langsung periksa ke dokter, ronsen Heeh. enggak. Jadi tahu-tahu serangannya akut aja. Ketahuannya TBC tulang dan bakterinya itu udah memakan 2 ruas tulang rusukku, Oh, sehingga ya itu sampai sarafnya kena gitu. sampai kena. Mmm. Ketika awal tahu itu rasanya gimana? Rasanya terkejut lah. Iya pasti terkejut. Terkejut karena tahu-tahu nggak bisa jalan kan Mhm gitu. mhm. Jadi ya, tapi ya alhamdulillahnya 1 hari itu aku bisa terima gitu bahwa, oh mulai sekarang aku nggak bisa jalan nih gitu, Oke, so what gitu kan. nggak ada rasa gimana-gimana ya maksudnya? Ya walaupun ke depannya nggak tahu ya harus Mhm seperti apa, mhm. tapi saat itu aku, oh ya udah harus terima dulu aja karena itu adalah ternyata itu juga sih yang memudahkan segalanya Iya jadinya. iya betul. Karena begitu kita cepat menerima ternyata lebih ya bisa Lebih tahu mudah kan ya untuk harus apa ngelewatin. daripada kita Mhm, denial atau iya. nggak mau terima gitu lebih Mhm, pasti akan lebih menderita gitu rasanya kan. mhm mhm. Walaupun ya kan karena biasa apa-apa dulu bisa Ngerjain sendiri sendiri, ya. nyupir sendiri, kemana-mana sendiri kan. Dan pada saat itu harus totally dibantu bahkan miring aja harus dibantu 2 Susah, orang. heeh. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa, ngangkat leher pun sakit. Pokoknya Berapa ya lama kalau tuh prosesnya Mbak Nina nggak bisa kalau sekarang kan udah bisa duduk kan? ya, Heeh. proses dari telentang aja gitu ya. Itu kan aku dirawat di rumah sakit 2 bulan. Mmm, Itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tiduran aja. Sampai akhirnya dioperasi, dipasang pen, setelah itu baru belajar duduk. Harus belajar duduk kan. Tapi ya juga, nggak langsung bisa seperti ini iya, duduknya, karena heeh. pusing kan. Jadi harus latihan tuh, berapa bulan, targetnya bisa makan ke meja makan gitu. Duduk 5 menit pusing, tidur lagi, ya gitulah. Sampai akhirnya semakin kuat, sampai akhirnya bisa kembali kerja gitu kan, duduk kerja, bikin-bikin tuh, sampai 3 bulan kali ya, Dari 3 dari bulanan. Nah setelah itu baru coba untuk keluar rumah gitu kan, untuk ya walaupun dulu agak repot ya Mbak, iya. untuk keluar tuh bantuannya harus digotong segala macem. Kalau sekarang kan hanya 1 orang doang aku Iya, bisa ya udah untuk bisa ya. bergantung, untuk Mbak Nina pindah. mah anak kecil, 1 orang bisa. Iya, Saya setruk ngangkatnya pakai kampung, kren. sekampung ya. Kalau Mbak Iis gimana Mbak Iis kalau saya dengar itu katanya, sejak usia setahun ya? Iya, Kena polio? kena polio panas, Panas? disuntik. Suntik polio tuh? Iya, Malah suntik. disuntik polio kenanya? Suntik panas, pokoknya suntik lah. Oh suntiknya Karena ya? panas, Heeh, akhirnya sama mantri disuntik. mhm, Nah, akhirnya demam tinggi malah makin. Ya udah, lumpuh total kan harusnya. mhm. Terus sama mama dibawa ke Tasik sebulan apa 2 bulan diinepin. Ya yang ketolong
Ya nggak ketolong kiri, yang Oh, lainnya kanan ketolong. kiri ya. Tadinya nggak bisa Oh, gerak sama sekali. Ya sampai udah, usia berapa itu? pokoknya dari STK, SD, SMP itu ya jalan ya kita pegang Pegang, gitu, belum sebelum pakai Hmm. pakai besi ya. iya. Jadi kita pegangan itu, pegangan Pakai ini, kaki ya. kaki. Ya pakai kaki ini pas mau SD kelas 6 pas Kelas mau 6. SMP. Itu Hmm. juga dikasih tahu sama temannya mama ke RSPAD ada ini, tadinya kita nggak tahu. Akhirnya udah bikin Oh, sama, bikin spatunya ya? iya Kitanya bikin enggak kaki besinya kan itu. buat masang pennya itu ya Heeh. kan? Waktu kelas 6 berarti baru. Iya, baru mau Mbak pakai. Iis, punten, waktu saat tahu nih pertama kali ya, maksudnya beda sama teman-teman yang lain kondisinya itu umur berapa? Pokoknya setahun dan itu juga nggak menghalangi aktivitas anak-anak ya. Enggak ya? Enggak, Enggak ada? masih main ke gorong-gorong yang di Patra itu kan kalau Oh, di BI kan ada. Dulu iya masih iya tinggal iya, di kan suka main di got? di Bidakara itu. Oh, Kan saya di heeh. Pancoran tuh, Heeh. Jalan Sapta. Nah, itu kadang suka ke komplek Pertamina tuh ke gorong-gorong gitu, masih ikut-ikutan Masih anak-anak gitu ya. Sama teman-teman. saya dulu kecil juga suka main di Iya, got, main perang-perangan iya, gitu kan, tembak-tembakan gitu, iya, iya. masih jadi Saya juga nggak. di Tebet waktu kecil, di Oh, Keramika, ya saya kan. di itu di Di Anggaran, Jalan ya Saptanya Bidakara ya. itu ya, Iya, komplek BI ya. Itu iya. Mbak Dewi tinggalin situ, istri Mas Rano. Oh, makanya Mhm. saya kenal sama Endah. Oh Satu iya, satu TK, satu SD, TK. SMP. Iya iya. Jadi Heeh. nggak ada perasaan baik minder atau bagaimana, Nggak nggak ada? ada. Dan kebetulan juga teman-temannya juga ngedukung. Nggak ada yang comel ya, nggak ada kayak anak sekarang Malahan kan kalau comel teman saya yang marah. marah, Iya. iya iya. Kalau misalnya pergi ada yang katain, nanti teman saya marah. Apa lu gitu. Dia marah, saya cuma Luar ketawa-ketawa. biasa, iya. Apa lu kayak lu bener aja gitu. Jadi semua didukung sama teman-teman, didukung sama keluarga Iya, apalagi kali ya? iya. Berkeluarga berapa orang? Maksudnya adik Kakak ada 6, saya bungsu. 6? Oh bungsu? Iya, Tapi keluarga semua ngedukung ya dengan iya, kondisi kita, jadi Mbak juga iya, nggak istilahnya depresi atau bagaimana kan iya. waktu kecilnya kan? Tadinya sih maunya masuk YPAC, Heeh, orang tua mama. Tapi pihak-pihak orang tua teman-teman heeh, yang sahabat-sahabat SD, SMP itu bilang, jangan dah sekolah biasa aja. soalnya kalau YPAC setahu saya kan cerebral palsy ya, kebanyakan di sana ya, Iya, tapi akhirnya ada orang saya kenal. Jadi orang tua oh, teman-teman tuh udah kayak saudara juga. oh gitu, Ya, iya, jadi heeh, ya alhamdulillah. Jadi iya. masuk sekolah biasa. Luar biasa ya. Iya. Nah itulah kesayangan Atun, coba dilihat dua wanita hebat yang mempunyai kesulitan berjalan ya karena kita sama-sama mengalami musibah ya kan. Sekarang juga sini loh, perlu diingatkan bahwa kalian yang menonton YouTube aku harusnya lebih peduli kepada kami ya. Saya juga 58 tahun baru amputasi, baru nggak punya kaki gitu. Sekarang harus diingat bahwa siapapun bisa terjadi seperti kita, benar nggak? Kita kan nggak Ya, pernah tahu, semenit ke depan, 5 menit ke depan apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu, ya kan? Entah musibah, entah katanya bencana alam, betul. bisa mengalami seperti kita ya kan? Ya. Nah itu yang harus mereka pikirkan bahwa jangan melihat kita sebelah mata gitu. Kita juga masih mampu kok bekerja kayak Mbak Dina ini. Mbak Dina dengan keterpurukannya dia masih menghasilkan karya yang luar biasa tuh di sana. Seperti yang saya pakai ini buatannya Mbak Dina loh. Ya kan kayak gelang-gelang saya juga buatannya Mbak Nina. Luar biasa kan, semangat cari uang. Dan saya dengar Mbak Is juga jualan ya. Jualan. Kayaknya kita 3 perempuan tukang dagang nih kayaknya nih. Saya juga dagang kue-kue soalnya. Iya. Jadi dagang apa Mbak Is? Just tip saya. Oh just tip. Heeh. Tapi Mbak Is yang just tip dong, nggak kesono kan? Enggak. Oke. Jadi udah ada importirnya sendiri, grupnya, ada resellernya sendiri, ada grup kulakan sendiri. Jadi saya buka grup sendiri juga untuk reseller-reseller. Oh, restoran di apa? Online? PA. Oh di WA, Iya. bukan dia di apa aplikasi kejedot-jedot itu enggak? Enggak. Jadi kita mainnya grup WA. Oh grup WA aja. Ya. Kalau saya dagangnya door to door di WA ya. Jadi yang ada di WA saya Oh enggak, tawarin gitu. enggak. Oh Jadi enggak. awalnya dari teman saya, Mm-mm. tetangga saya, terus masukin saya ke grup namanya Orami, Mm-mm. ya kan. Dikasih linknya, terus akhirnya saya berkembang sendiri tuh, akhirnya ketemulah grup-grup yang lain, saya masuk, saya join gitu kan. Terus akhirnya saya bikin grup sendiri. Nah, pakai di tele kan. Terus mereka akhirnya masuk tuh satu-satu ke grup saya. Ya udah saya aja jualan situ. Saya ada grup reseller, ada grup end customer. Kalau reseller saya nggak bisa ngambil untung banyak karena Iya, kan iya. semua Semua penjual. ya. Dan kebetulan satu link juga satu Iya. circle. Jadi susah. Iya, Jadi iya. ngambil cuan paling ngetop 5.000 perak. Iya, enggak apa-apa lah yang penting ada hasil ya kan. Iya. Kalau Mbak Dina juga lewat Instagram ya? Iya. Instagram Iya, lebih cuman banyak share Instagram. foto aja. Ya. Biasanya kalau aku
Iya itu dari pertemanan juga, biasanya mereka banyak yang custom, Hmm. minta untuk hadiah Yang atau punya apa. batu sendiri ya, Ya minta ada yang punya dibikinin. minta ada yang gitu, ada juga minta cariin batunya sama aku, Mhm, kayak gitu mhm. sih. Tapi, mayoritas memang custom. Itu ya, apa hebatnya dunia media kita sekarang ya, Iya. lewat bisa membantu kami kaum disabilitas untuk mencari pekerjaan sampingan. Ibu-ibu yang nggak kayak kita juga harusnya bisa ya, jangan cuma Iya. ngandelin suami, Bu, ya, "Ayo rame-rame kita dagang." Yang beli siapa entar kalau dagang semua. Iya, kondisi kita ini kan kadang bikin kita, apa ya, kalau aku sih nggak ngerasa, mungkin Mbak Nina juga ngerasa kita, apa sih, susah untuk bergaul ya kan. Ya Ya. kan, mungkin juga Mbak, fasilitas publiknya gimana? Udah memadai belum? Kita mau liburan keluar kota, kalau yang Mbak Iis Stasiun katakan ya lah, kayak stasiun, stasiun, udah bandara ada atau belum apa. fasilitas, susah nggak kita misalnya? Kalau Agak susah ya, agak kalau untuk susah kan? sendiri harus Mhm, ada yang bantu. iya, Iya, masih kurang kalau mhm, menurut saya ya. iya sama kayaknya, Karena kayak masa tunggakan aja susah. iya, Jadi kita kan butuh yang Yang gampang lebih gampang lah, ya, ramah ya, iya heeh. benar benar. yang ramah gitu ya. Kadang nggak licin Iya utama, benar benar heeh. Ya. benar, heeh, Jadi kita licin. harus bener-bener prepare kalau mau pergi pakai sepatu apa dulu, Iya. biar nggak Ya. soh. Iya, kayak saya juga kemarin tuh, waduh harus 5 orang yang gerek ya kan. Kan saya badannya gede, yang gerek tuh si Ida, si Arif, ya kan. Kepleset kalau nggak dia ya kan. Karena itu fasilitas publik itu kadang-kadang ada fasilitas buat kita ya, Ya. tapi dia nggak pernah nyobain naik kursi roda, jadi dia nggak tahu kalau licin apa Atau enggak, ya mungkin kan. jarang digunakan juga kali, Mbak. Iya Bisa jarang jadi jarang digunakan, digunakan, iya. jadi mungkin nggak kerawat Nggak kan, kerawat, ya mungkin akhirnya juga yang rusak. bikin nggak tahu, Mbak. Maksudnya Betul. makanya saya bilang, kita bilangin tuh kalau yang bikin harus cobain juga naik kursi roda, Ya. gampang nggak gitu Nggak kalau ngundang kita suruh nyoba gitu ya. heeh, gitu suruh nyoba yang pemborongnya, jangan Iya. cuma bisa bangun doang, istilahnya Iya. kan kayak gitu. Kayak Mbak Nina kan udah pernah keluar kota naik Iya, pernah coba kereta naik atau pesawat kereta, ya? naik pesawat, pernah coba ke Malang ya. Mhm. Karena mau tahu gitu kan, nyobain naik kereta dan ya cukup, kalau kereta tuh cukup bantu sih, Mbak. Iya, kalau pesawat Cukup juga. heeh, pesawat juga cuman, waktu itu kan nggak tahu mesin seatnya di tengah, jadi agak susah ketika masuk pesawatnya udah nggak bisa kemana mana tuh kursi roda, Oh, jadi harus tukeran seat akhirnya sama penumpang yang lain gitu kan. mhm. Kalau kereta kayaknya lebih nyaman ya karena memang Masih selain lebaran ya, dibantu heeh. tapi untuk turunnya itu emang aku tinggal WA apa, masinisnya kan ada tuh Masinisnya, nomor WA-nya, iya. itu dibantu tapi nunggu penumpang lain turun sehingga kursinya tuh bisa diputer-puter. Jadi lebih Oh, lebih leluasa kursi roda kita jalannya, mhm. gitu. Coba, oke sih bisa. Kalau Mbak Is sudah pernah ini enggak, Ah, naik pesawatnya gampang? kalau naik Kalau pesawat yang kan ada belalai mah gampang ya, kalau naik gampang. tangga kan ribet kita. Diangkat Ya, aku. saya kalau naik tangga agak males, Iya agak memang. trauma. Saya belum pernah tuh, saya takut soal badan saya gede kan. Iya sih, dan itu tuh curam loh tangganya, Iya cukup makanya tuh curam. kan Aku curam diangkat katanya. waktu itu kan, karena dari Mhm. Halim kan, jadi harus diangkat tuh Mbak, aku diangkat beneran. Makanya saya juga bingung kan, kemarin saya diajakin sama abang saya untuk umroh kan. Saya bingung itu nanti berapa jam di pesawatnya ya kan. Iya, Di sananya juga kita harus naik betul bus. betul. Nanti juga kalau tawaf juga saya didorong orang, kapan ke keluarganya, saya bilang, "Udah deh nggak usah ikut deh," aku bilang gitu. Akhirnya aku bilang sama Mas Rano, "Udah deh aku nggak ikut aja umrohnya, takut ngerepotin orang mau ibadah kan," gitu. Jadi, ya udahlah kita di rumah aja, alhamdulillah kan udah pernah Ya, gitu. Nah Mbak Nina, aku ya, mau nanya nih, perjalanannya kan udah panjang nih, ya kan waktu kejadian umur 32. 32, sekarang Waktu itu anakku usianya 3 tahun. 3 tahun. Nah, dengan kondisi Mbak Nina ini ceritain bagaimana membesarkan siapa? Hasya Asya sendirian. sendirian. Iya iya, satu hal yang harus diceritakan mungkin Mbak Nina itu sudah mengalami, luka ya istilahnya udah mengalami kondisi seperti ini harus kehilangan suami ya? Suami meninggal Suami dulu. meninggal dulu ya? Suami Oh meninggal jadi waktu dulu. kejadian Masnya udah nggak ada? Nggak ada. Oh ya Allah. Jadi yang Jadi ngurus? yang ngurus ya itu makanya dirawat di rumah sakit. Oh, Git keluarga juga itu udah nggak ada keluarga? Ya ada, cuman kan, mereka punya rumah tangga sendiri ya, jadi aku memilih untuk ya udah dirawat aja. Hasya masih 3 tahun? Hasya Putrinya masih masih 3 3 tahun tahunan? dan waktu itu dititip karena aku juga udah nggak ada orang tua kan, jadi aku titip dia ke mertuaku. Alhamdulillah masih jadi 2 bulan dia. Itu adalah saat pertama aku berpisah sama dia tuh, Mmm, ketika dia umur 3 tahun. Jadi, suamiku tuh meninggal ketika Hasya umur 2 bulan dan aku belum sakit iya iya, gitu. Makanya waktu itu kan ketika ada nyeri punggung, heeh, aku pikir aku kecapean aja gitu kan heeh, karena aku ngajar, terus aku kerja juga di rumah gitu kan ngurus anak sendiri. heeh,
nyupir kemana-mana. Jadi ya cuma capek aja, aku agak lalai sih. Tapi nggak ada kendala waktu membesarkan Asia sendiri? Dia mulai bersekolah, jadi aku jalan tuh didorong sama mbakku ke sekolahannya Hasya, kayak ya biasa lah, rapat orang tua murid, ngambil rapot ya seperti biasa. Nggak Ya ada timbul apa ya biasa namanya anak-anak ya. Asia apa ada? alhamdulillah Hasya enggak. Enggak Jadi ya, enggak ya. tapi ya kalau anak-anak lain teman-temannya Iya. iya kan, Heeh. kadang ngelihat suka aneh gitu, kok mamanya Hasya tuh, "Oh itu bunda aku, kenalan ya," gitu kan, kalau anak kecil ya. Heeh. Gitu, "Kok bundanya bentuknya begitu?" Gitu. Heeh. Seperti biasa, tapi ya sudahlah. Tapi ya aku bersyukurnya Asia nggak pernah malu gitu untuk jalan sama aku. Heeh. Jadi ya kemana-mana misalnya, oh perlu ke toko buku gitu, misalnya kayak aku ceritakan, aku Heeh. mesti survei dulu, toko bukunya ada reef-nya nggak gitu Heeh. kan, karena kan iya harus Sama gitu sama. kan, bener kan? Heeh. Gitu, jadi harus telepon tuh Mbak, bener, kemana-mana Iya. harus Dicek disurvei dulu dulu, ya. dicek dulu gitu kan, ramah kursi roda atau enggak gitu. Terus Jadi kalau ya Mbak Iis gimana? Punya anak berapa? 2, 2? ya Udah laki, gede-gede ya? udah gede. Jadi waktu ngelewatin mendidik dia dari kecil nggak ada masalah? Ada, Ada ya? karena kan saya nggak punya orang tua, Oke. mertua saya juga masih kerja. Heeh. Jadi saya kerja juga, Udah saya sempat kerja kerja juga ya? di forwarder di konsolidator kayak ekspor impor gitu. Heeh. Ya akhirnya pakai suster, mau nggak mau. Heeh. Jadi kalau kata orang, saya yang penting anak saya survive, saya nggak makan nggak apa-apa istilahnya, yang penting anak saya yang jagain. Gitu. Jadi bukan karena gaya, karena kebutuhan saya Heeh, pakai heeh. suster gitu kan. Ya udah, saya pakai suster, 1 anak, 1 suster. Karena saya kan nggak bisa gendong. Iya. Nah kalau tengah malam gitu, jadi pas anak saya lahir 1 bulan, yang susah kan 1 bulan pertama Iya, lahir iya. kan, pertama iya. pakai suster yang ahli kan, mau Iya. nggak mau Heeh, kan, heeh. karena saya kan Nggak bisa, nol, iya. nggak Nggak ngerti ngerti. segala macam. Jadi belajar dari suster itu, oh gitu. Terus kalau tengah malam bangun, nah kebetulan suster rumah saya kan tingkat, dia langsung turun kalau yang ahli gitu kan, langsung bantuin. Ya udah, kadang kalau nggak ada tengah malam nggak ada, suami saya bangun, ini udah anaknya, jadi suami saya gendong. Ada Karena saya nggak kerjasama bisa ya. gendong dia, Iya, kalau iya. selama masih bisa gendong gitu nggak apa. Kalau Heeh. udah minta rewel, saya tinggal bangun-bangun. Nah suami saya bangun, jadi dia gendong berdiri, ya gitulah. Terus kenapa sekarang nggak kerja kantoran lagi? Nggak boleh? Pas kebetulan anak saya yang pertama itu kan autis, Oh, otis ya. tapi 0,00 sekian gitu kan. Heeh. Cuman dia kendalanya itu suka ngomong sendiri, Oh, suka ngomong sendiri. kayak orang cerita gitulah. Heeh. Nah, sekarang kuliah dia, sekarang udah semester 6, ambilnya ilmu komunikasi dan informatika. Sengaja saya masuk ke situ sama suami saya biar dia bisa bicara gitu kan. Alhamdulillah. Dan dia masuk situ juga dapat beasiswa dari ijazahnya dia. Jadi banyak potong-potongan harga Iya. gitu. Nah, sekarang lagi skripsi. Oh, alhamdulillah. Tapi ya itulah kendalanya orang-orang disabilitas lah yang keterbelakangan susah. Susah. Iya, iya. Ya alhamdulillah jalur langit istilahnya, kayak misalnya anak saya yang pertama kan mau magang. Magang itu kan susah ya. Ternyata kayak orang cari kerja baru. Iya, iya. Kan harus ke pertelevisian. Akhirnya ada, dimasukin lah, dia dapat jalur yang kebetulan dapat di humas. Ya kita doa orang tua, doa saya juga Iya. karena mas suami ya dapat. Terus mau sekolah juga susah. Jadi kendalanya saya nggak bisa nganter, saya nggak bisa ngejemput. Jadi kalau bagi rapot ya suami saya. Iya. Jadi Untung masih bisa berbagi ya istilahnya. ya Masih ada. saya bagian rumah, suami saya bagian luar, Heeh. intinya gitu. Jadi suami saya kayak misalnya belanja gitu kan, bulanan, suami saya yang jalan. Nah saya nganter. Jadi berbagi sama suami. Jadi nggak boleh lagi sekarang kerja besok di sama Bukan suami. karena kelihatan kendala anak saya kelas 5 itu enggak, kan harus kita Harus kontrol. lebih perhatian ya. Enggak ke kontrol. Akhirnya saya bilangin saya enggak kerja, saya urus sendiri. Tadinya kan ada 3 orang yang bantu saya keluarin. Jadi saya handle sendiri. Dan alhamdulillah mereka yang enggak tergantung sama orang lain. Oh, Jadi udah bisa mandiri. malah ya. bantuin saya. Iya, lebih bantu mamanya juga ya. Ya, walaupun laki-laki dia bisa nyuci piring, bisa nyapu, ngepel udah bisa. Iya. Bebenah kasur, jadi udah ngerti tanpa ada pembantu. Iya. Nah sekarang ada, tapi pulang pergi Pergi. sengaja biar dia mandiri. Iyalah. Kita beralih lagi sama kerjaan Mbak Nina. Ini sebetulnya buat ini lagi udah sakit atau sebelumnya memang udah berkarya? Sebelumnya udah. Sebelum menikah juga udah seneng. Udah seneng ya? Kerajinan tangan. Belajar sendiri atau Belajar sendiri. Belajar sendiri. Ya. Jadi emang aku tadinya memang dari kecil hobi Mbak, bikin-bikin macam-macam lah, dari dulu bikin kartu ucapan zaman SD gitu kan. Terus
bikin ini, bikin itu gitu. Dan aku bisa Kreatif. belajar sendiri memang dari kecil gitu, ngelihat itu bisa gitu. Terus ternyata emang aku ngikutin apa kata hatiku untuk aku sempat kerja di kantor juga waktu itu kan, Mm-mm. habis lulus sempat kerja di kantor 2 tahun. Aku pikir kok kayaknya aku nggak nyaman gitu ya, dan aku memilih untuk bekerja ini gitu. Sendiri lah ya Heeh. istilahnya kan. Jadi tahun 99 lah udah mulai bikin ini, bikin itu, baru tahun 2000 berapa ya mulai bikin jenis Aksesoris. perhiasan, aksesoris gitu. Jadi ya, terus selain itu aku juga biasanya ngajar workshop juga. Ini juga ngajar ini? Iya, Ah, ngajar oke. workshop juga. Kalau ada yang mau belajar tuh biasanya aku datang, Hmm. atau ya terserah mau ke rumahku juga boleh. Oh yang mau Kalau belajar nggak tuh ya kan? kalau nggak jauh gitu kan, atau kalau yang jauh ya biasanya aku yang datang. Oh gitu. Iya, Aku jadi mau nanti insya Allah aku mau ngundang adik-adik yang ayo boleh. disabilitas juga Ayo, yang ayo. punya keinginan untuk belajar ya Mbak Dina ya. Iya, Insya Allah nanti dengan kita senang hati. akan fasilitasi mereka lah Iya. gitu. Makanya adik-adik, kakak-kakak, Hmm. saudara-saudara disabilitas semua jangan putus asa dengan kondisi kita. Ya kan kita jangan jual kesedihan kita, tapi kita jual kreativitas kita, kepintaran kita loh. Bahwa kita masih bisa mampu kok untuk menghasilkan sesuatu gitu loh. Lihat aja Mbak Nina, Mbak Iis, semuanya masih bisa menghasilkan walaupun mungkin dikatakan orang tidak banyak. Paling tidak kan kita nggak cuman diem aja nerima nasib yang meratapi kekurangan mau ngapain ya kan. Iya, benar. Kayak aku sendiri juga ya alhamdulillah ya lingkungan kita juga ngebantu ya kan. Teknologi ya sekarang ngebantu biar Iya. kita bisa berkarya ya kan. Ya mudah-mudahan aja yang nonton ini mau membeli karya Mbak Nina, mau mesen barang-barang ke Mbak Iis ya kan, atau mau nyobain kue saya juga boleh ya kan. Iya gitu. Harapan Mbak Nina Apa itu? terhadap para disabilitas ini gimana? Supaya gimana atau harapan kepada pemerintah kita supaya menyediakan kualitas publik atau bagaimana coba? Pengennya kayak luar negeri dong. Oh iya. Iya Pengennya dong. iya benar. Iya kan, bisa apa-apa sendiri, supermarket sendiri, Mm-mm. naik bis sendiri, naik kereta sendiri deh. Kan kalau sekarang kemana-mana harus pakai online. Iya betul. Ya kan, tentu Nggak bisa kita doang ya, harus ada yang iya, nganter ya. artinya secara budget akan lebih murah kan kalau kita bisa Pergi dengan sendiri. public transportation gitu loh, ya kan. Ya bersyukur aku masih bisa gitu ya kan. Tapi mungkin teman-teman yang lain yang kondisi kan Betul. belum tentu seberuntung aku gitu loh. Iya betul. Ya kan akhirnya mereka memilih untuk tidak kemana-mana. Iya, meratapi nasib doang. Iya, ya akhirnya kan, kayak begitu, gitu. bukan mereka nggak mau pergi, tapi Iya, ya mikir fasilitasnya itu. betul gitu. Karena Iya, kayak mau bus juga belum gimana ada kan gitu. bus. Tapi Belum. ada ya busway ada ya? Busway. Busway buat- masih belum Kita harus bisa. naik kan gitu. Oh naiknya. Iya, ya. trapnya Kadang kan ada tinggi yang lift, banget. Kadang ada enggak. yang jalan terus Ada slidingnya tangga. tapi tingginya kayak naik gunung gitu. Oh ya Allah. Ya, saya Dorongnya belum pernah gimana soalnya kan? jadi Dorongnya guru. juga kalaupun kita sendiri nggak akan bisa, tergelincir itu Mbak. Kayak Busway. ini deh LRT kan memang selalu ada slidingnya di tengah-tengah. Oh. Selalu ada kan jalan untuk sliding, cuma menurutku itu tinggi banget ya. Nggak Iya, dia nggak safe nyobain gitu loh. gitu, dia orang nggak nyobain ya. Heeh. Kalau kita Coba ini bisa nyobain. kegelincir malah Repot. bahaya Saya kemarin gitu. sempat main ke YPAC. Iya. Saya sempat tuh naik mobil bus sekolah, bus jemputan mereka. Oh iya. Oh. Nah, cuman Itu ya ada kok, turun ya itunya. ya ada dia Iya, turun kayak ha. lift gitu turun terus cuman ya saya juga kurang merasa safety ya. Karena dia nggak ada pagar. Kayak hidrolik ya, Ya hidrolik, cuman hidrolik kan kan. tetap aja beberapa menit ke atas itu kan kita nggak dipagar gitu loh. Kalau nyungsep Iya, kan iya, lucu betul. juga ya. Iya. Betul, betul. Tapi untuk bus umum saya belum lihat sih. Kayaknya ada. nggak Belum ada deh sih ya. kayaknya kan. Gitu. Kereta Makanya juga. kemarin juga saya bilang bahwa Kayak kereta aja Mbak, itu yang ada liftnya, kalau yang aku tahu cuma Gambir ya. oh ya Gambir ya? Stasiun lain Nggak ada. belum ada. nggak tahu, kayaknya nggak ada. Jadi kita mesti, peronnya kan cukup tinggi ya. Naik ke itunya dari Iya, itu jadi ke waktu itu keretanya aku kan tinggi loh. Di Malang, itu berangkatnya kan dari Malang, stasiun Malang ke Gambir. Jadi aku menghubungi kepala stasiun. Jadi diangkat dengan satpam dan segala rupa. Iya, iya. Pokoknya Iya. aku sampai aja. Saya juga gitu Bodo sih. amat, kalau pokoknya misalkan- harus nyampe gitu kan. Nah, iyalah. Iya kan, orang nggak ada fasilitasnya berarti kita mesti woro-woro. Oh. Iya. Iya, pengumuman gitu Ya, aja. makanya Pokoknya pede aja Bang. Itu yang kita pengen gaungkan lah ya. Iya, supaya fasilitas pengennya sih publik bisa buat sendiri kita. kan. Oh ya Mbak Nina nih ada yang bisikin aku mau tanya itu Apa apa itu? aksesoris Mbak Nina itu Produk aku, ada wire. apa aja kira-kira harganya berapaan gitu loh. Sekarang tuh aku lagi banyak buatnya wire jewelry, jadi dari kawat tembaga. Produknya ada dari peniti kalung, gelang, anting, jepit rambut, apapun lah, mahkota. Kalau custom aneh-aneh kan ya, biasanya apapun aku bisa bikin, insya Allah bisa bikinin. Harganya kisaran berapa, ada yang dari 10.000, 30.000, 300.000.
Iya. Lebih dari itu ya tergantung batu, Tergantung batu batunya, dan iya. tingkat kesulitan. Iya, Itu betul. aja Jadi gitu loh, tingkat biasanya. kesulitannya. Ada yang buat apa hijab ya kan, kayak Ya, peniti-peniti gitu. Ada yang harga 10.000, ada bros 15.000, ada ya, bros, anting gelang, anting gelang, terus ada kalung. cincin, tergantung ya kan. Mm-mm. Ya, Jadi juga ada yang ngasih batu ya. Kemarin saya pernah lihat tuh, Mbak Nina ya, dikasih batu, dia langsung bikin gitu loh, pakai ya. tembaga tadi ya. Saya mau belajar nanti, mau belajar saya Ayo, mau, ayo, saya ayo, demen. ayo. Jadi Boleh. harganya bersekitar antara dari 10.000 sampai 300.000. Tapi bisa ada Ya, yang mahal lagi tergantung batunya. ya Ya tergantung. kan, Ada kalau yang pakai pernah pakai berlian lebih berlian, mahal ya. ada yang pernah minta Ada minta minta pakai batu berlian. berlian tuh. Ya, Kalau gitu. untuk Just Tip Bais harganya sekitaran berapa tuh? Apa aja tuh? Saya titip apaan ya? Aku kebanyakan just di PO Cina. Mainnya bisa kan karena sekarang bea cukai kan lagi ada masalah tuh, namanya red line. Jadi yang barang-barang import ke Indonesia itu akan ditahan. Jadi bisa hampir 6 bulan, kadang Baru 8 keluar. bulan baru keluar. Jadi Tek- harus sabar. Tekor dong. Tekornya di modal. Iya Modalnya iya kita nggak modalnya. bisa. Iya nggak bisa. Jadi harus pinter-pinter ngelola modal. Heeh. Jadi kita jualan barang ready. Oke. Kalau saya gitu. Heeh. Jadi bisa nutupin kekurangan di situ. Itu. Oke, jangan lupa nanti pemirsa aku akan tulis Instagramnya Mbak Nina untuk beli-beli perhiasannya, juga WA-nya Ya. Mbak Iis ya, yang mau pesen Just Tip boleh. Kalau saya DM aja DM ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi